Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarhan Prasetyo dengan NIM 2410911110001 dari PSKPS 2024. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi regiotorakis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Di sini, dosen pengampu saya adalah Dr. Oski Iliandri MKes. Kali ini, kita langsung masuk ke materinya. Sebelum kita mulai, seperti yang kita ketahui, struktur umum, ciri khas dari ekstremitas superior adalah gerakan yang bebas, yang dimana terutama pada bagian tangan. Ekstremitas superior ini sendiri dibagi menjadi beberapa regio, yaitu salah satunya di regio thoracalis. Nah, jadi masing-masing regio itu juga terdiri dari dua bagian, yaitu ada ventral anterior dan dorsal, yakni posterior. Tentu ini kita akan masuk ke regio thoracis serta membri superiornya. Nah, jadi struktur anatomi regiotorakis itu memiliki peranan yang cukup sangat signifikan dalam melindungi berbagai organ vital di dalam tubuh. Contohnya seperti ada jantung dan paru-paru, yang dimana serta memberikan dukungan yang bagus untuk tubuh. Jadi dalam rogias itu terdiri dari berbagai macam komponen utama yang membentuk dinding toraks. Nah, kita akan membahas tentang apa saja dari lapisan-lapisan toraks paling luar. Dinding toraks terdiri dari berbagai lapisan yang menyusun perlindungan bagi organ vital di dalamnya. Setelah ini akan saya jelaskan apa lapisan-lapisan toraks dari luar ke dalam. Yang pertama ada kulit atau kutis. Nah, lapisan ini adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung dan memiliki berbagai reseptor sensorik. Selanjutnya ada jaringan subkutan atau bahasa lainnya adalah tela subkutanea, yaitu mengandung lemak dan pembuluh darah superficial yang berfungsi sebagai bantalan serta penyimpangan energi. Selanjutnya ada fascia superficialis, yakni lapisan jaringan ikat yang melindungi otot-otot di bawahnya. Selanjutnya ada otot dinding toraks, termasuk otot-otot penting seperti pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, dan otot interkostal yang berperan dalam pernafasan. Selanjutnya ada fascia profunda, yakni misalnya otot dari struktur yang lebih dalam. Selanjutnya ada tulang dan rangka toraks yang dimana berperan dalam menjaga stabilitas dan perlindungan toraks. Selanjutnya ada pleura parietalis, yakni lapisan serosa yang membungkus dinding toraks bagian dalam. Dan ada capitas pleuralis, yakni rongga yang berisi cairan pleura untuk mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang. Ini capitas pleuralis. Dan ada pleura visceralis, yakni lapisan serosa yang membungkus langsung paru-paru. Setelah kita tahu dari lapisan-lapisan dinding toraks tadi, kita akan belajar tentang rangka-rangka toraks. Nah, di struktur ada beberapa struktur utama dalam rangka toraks, yakni salah satunya ada di tulang sternum, yakni bagian tengah dada yang berfungsi sebagai titik perlekatan pada tulang rusuk. Ada kostae, yakni tulang rusuk sendiri, yaitu berjumlah 12 pasang, terdiri ada costa puria dan lain sebagainya. Ada clavikula dan scapula, yakni berperan dalam menghubungkan regiotorakis dengan anggota gerak atas. Nah, di sini kita bisa mengetahui anatomi, kita akan mempelajari tentang anatomi permukaan, yakni biar kita bisa memberikan gambaran tentang struktur, agar kita dapat memberikan gambaran tentang struktur yang dapat diraba atau diamati. Antara lain yang seperti yang saya jelaskan tadi, di lapisan permukaan ada kulit, jaringan subkutan, dan ada payudara. Sebenarnya di dalam setelah permukaan tadi ada lapisan otot, yakni mungkin mengikuti otot pectoralis major maupun minor dan lain sebagainya. Terus ada lapisan, setelah lapisan otot ada lapisan tulang yang dimana melibatkan ada sternum, otot interkostal dan lain sebagainya. Nah, selanjut itu kita akan membahas tentang eh, otot secara signifikan, yakni tentang pectoralis major. Nah, di pectoralis major sendiri itu adalah otot besar pada dada yang berperan dalam adduksi, fleksi, dan rotasi medial lengan. Nah, otot ini menutupi sebagian besar area dada dan sering digunakan dalam gerakan mendorong. Selanjutnya ada M pectoralis minor. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ada pectoralis major, minor. Jadi penjelasannya saya akan jelaskan salah satu. Nah, di pectoralis minor ini adalah terletak di bawah pectoralis major, sehingga hanya terlihat setelah pectoralis major diangkat atau dipotong. Jadi kita tidak akan bisa melihat pectoralis minor jika tidak mengangkat atau memotong pectoralis major, karena itu terletak di bawah M pectoralis major. Nah,
Pectoralis minor ini berperan dalam menarik skapula ke arah bawah dan depan, serta membantu dalam pernapasan. Selanjutnya ada M100 anterior, yakni terletak di sisi lateral dada atau menjauhi medial, ya lateral, dan melekat pada tulang rusuk. Berfungsi untuk menjaga kestabilan skapula dan membantu dalam abduksi lengan. Nah, seperti yang kita ketahui, lihat ada gambar-gambar ini adalah otot bagian ventral dada yang memiliki peran penting dalam pergerakan bahu, lengan, serta pernapasan. Sehingga M pectoralis major yang besar menutupi M pectoralis minor, sementara M100 anterior terlihat di sisi lateral dada. Selanjutnya itu ada beberapa otot yang lainnya. Seperti yang kita bisa ketahui bisa kita lihat ada M deltoideus. Nah, di sini adalah otot deltoideus, yaitu otot besar yang menutupi bahu, berperan dalam abduksi, fleksi, dan ekstensi lengan. Selanjutnya ada otot subclavius, yang dimana otot kecil di bawah klavikula berperan dalam menstabilkan klavikula. Ada juga teres major. Ya, teres major ini adalah berperan dalam rotasi medial, adduksi, dan eksistensi lengan. Dan di sini bisa kita lihat dari apa? Bisa kita lihat ada pectoralis major, bisa dilihat di sini. Nah, ada teres major itu terletak di mana ya? Di sini teres major. Nah, di sini ada teres major. Setelah yang teres major ada juga teres minor. Nah, dan itu juga ada di sini M bicep brachii dan M bicep brachialis berperan dalam fleksi siku dan lengan bawah. Selanjutnya kita masuk ke regio brachii. Nah, regio brachii ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Pada gambar ini kita akan fokus pada pembahasan bagian ventral terlebih dahulu, yang mencakup otot-otot. Ini ada M deltoideus yang sudah saya jelaskan tadi, M bicep brachii caput brevis, bicep brachii caput longus, ada coracochialis, brachialis, tricep brachii caput laterale, pectoralis major, subscapularis, tricep brachii caput longum, dan M terakhir M trapezius. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada M trapezius di sini bagian penasaran. Nah, jadi kepala panjang dari otot tricep brachii berperan dalam ekstensi lengan. Mohon maaf salah. Terletak di punggung atas berperan dalam pergerakan dan stabilisasi skapula. Nah, selanjutnya bagian dorsal regio brachii, ya ini memiliki fokus utama pada otot tricep. Bisa kita lihat di sini ada otot tricep. Nah, otot tricep brachii yang merupakan otot besar di bagian posterior lengan atas. Jadi M tricep brachii itu ada di kaput laterale. Jadi dia punya tricep, jadi dia ada kepala kaputnya, ada di kaput laterale, kaput longum, dan kaput satunya lagi. Jadi yang di kaput laterale itu kepala lateral otot tricep brachii berperan dalam eksistensi lengan bawah di sendi siku. Sedangkan di kaput longum, jadi kaput sendiri adalah kepala, jadi dia itu berada di insersionya. Ya, jadi dia yang menggerak. Ya, jadi kaput longum itu kepala panjang otot tricep brachii membantu eksistensi lengan bawah dan juga berkontribusi pada ekstensi serta adduksi lengan atas. Selanjutnya kita masuk ke muskulus yang di rotator cuff. Nah, di rotator cuff sendiri, muskulus otot yang menyusun rotator cuff itu terdiri dari 4 otot utama, yaitu ada M suprasinatus, yakni terletak di fossa supraspinata scapula dan membantu dalam abduksi lengan. Yang kedua ada M infraspinatus, yakni terletak di fossa infraspinata scapula dan berperan dalam rotasi lateral lengan. Lateral lengan. Tentunya ada M teres minor, ini otot kecil yang membantu rotasi lateral dan stabilisasi sendi bahu. Yang terakhir ada subscapularis, yang ini terletak di fossa subscapularis, scapula dan berperan dalam rotasi medial lengan. Nah, rotator cuff sendiri memiliki peran penting dalam stabilisasi sendi bahu serta mendukung berbagai gerakan lengan atas. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita akan membahas tentang vaskularisasi. Jadi kita akan memiliki ada skema arteri. Jadi saya langsung jelaskan saja. Jadi ada skema arteri ekstremitas superior. Jadi ada arteri subclavia, yakni arteri utama yang memasuk darah ke ekstremitas superior. Lanjut itu berlanjut menjadi arteri aksilaris setelah melewati batas luar tulang iga pertama. Selanjutnya itu ada nah jadi setelah dari arteri aksilaris tadi, jadi dia itu berfungsi sebagai melayani area ketiak dan sekitarnya.
Saya itu akan berubah menjadi brachialis pada tepi bawah and pectoralis major. Kan lanjut turun ke bawah. Setelah itu ada yang tadi kita sebutkan tadi ada A brachialis. Jadi A brachialis adalah arteri utama lengan atas, yaitu memberikan cabang ke otot-otot lengan, bercabang menjadi arteri radialis, yakni menuju sisi lateral lengan bawah. Terus ada yang A ulnaris, yaitu menuju sisi medial lengan bawah. Nah, A ulnaris sendiri itu adalah memberikan cabang, gunanya adalah memberikan cabang A interosea communis yang mensuplai otot-otot di antara radius dan ulna. Selanjutnya kita akan membahas tentang skema vena ekstremitas superior. Tadi setelah tadi kita akan membahas tentang venanya. Jadi di vena subclavia itu kita jadi dia itu bertugas sebagai mengembalikan darah dari ekstremitas superior ke vena cava superior. Itu ada vena axillaris, yaitu terbentuk dari penyatuan antara vena brachialis dan vena basilica di daerah aksila. Nah, habis itu lanjutannya adalah eh, di ada vena cepalica, yakni berjalan di sisi lateral lengan, bermuara ke vena axillaris. Jadi ada vena basilica, yakni berjalan di sisi medial lengan, bergabung dengan vena axillaris. Habis itu ada vena brachialis, yakni mengumpulkan darah dari vena yang lebih kecil di lengan atas. Harus ada vena mediana cubiti, yakni vena penghubung antara vena basilica dan vena cepalica di fossa cubiti. Habis ada vena mediana interbrachii, yakni berjalan di bawah bagian tengah lengan bawah, mengalirkan darah ke vena mediana cubiti atau vena basilica. Habis itu ada arcus venosus dorsalis, yakni jaringan vena di punggung tangan, tempat pengumpulan dari darah dari jari-jari. Selanjutnya kita akan membahas tentang inservasi extremitas superior. Nah, plexus brachialis. Jadi di plexus brachialis sendiri itu dibentuk oleh cabang-cabang anterior ramiventralis dari brachialis 5 ke thoracalis 1. Jadi plexus ini menyediakan inservasi motorik dan sensorik untuk ekstremitas superior. Plexus brachialis sendiri terdiri dari atas tiga fasciculus, ya ini fasciculus latelar, ya ini membentuk nervus musculocutaneus dan sebagian dari nervus medianus. Selanjutnya ada fasciculus medial, yakni membentuk nervus ulnaris dan sebagian nervus medianus. Tiga yang terakhir ada fasciculus posterior, yakni membentuk nervus radialis dan nervus axillaris. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang detail cabang saraf. Ada nervus musculocutaneus itu dari C5 sampai C7, yakni menembus M coracobrachialis. Jadi dia inervasinya itu adalah di motorik, otot-otot regioflexor brachii, ada M bicep brachii, M brachialis. Kalau di sensoriknya itu kulit sisi lateral lengan bawah, anter brachii. Terus kalau untuk artikulasinya itu sendi siku artikulasi cubiti. Terus ada nervus medianus di C6 sampai T1. Jadi dibentuk oleh fasciculus latelar dan medial. Inervasinya ada di motorik itu sebagian besar otot-otot flexor anterobrachii kecuali M flexor carpi ulnaris dan sebagian M flexor digotorum profundus. Terus untuk sensoriknya itu kulit sisi anterior lengan bawah latelar dan palmar manus. Artikulasinya itu sendi pergelangan tangan dan jari. Ini ada nervus ulnaris C7 sampai T1, yaitu cabang dari fasciculus medial. Selanjutnya ada nervus radialis di C5 sampai T1, berjalan di bagian posterior lengan. Sedangkan yang terakhir ada nervus axillaris C5 sampai C6. Ya, ini cabang dari fasciculus posterior. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.